Di pesisir barat Pulau Lombok, berdiri sebuah kawasan yang dahulu menjadi denyut nadi perdagangan dan lalu lintas laut, Ampenan. Kota tua ini menyimpan jejak masa lalu yang gemilang, ketika pelabuhan dan deretan toko di sepanjang pesisir menjadi saksi geliat ekonomi dan perjumpaan budaya yang membentuk wajah Lombok modern. Sejak awal abad ke-19, Ampenan telah tumbuh sebagai simpul perdagangan antar pulau. Letaknya yang strategis di tepi selat Lombok menjadikannya pintu masuk penting bagi arus barang dan manusia dari berbagai penjuru Nusantara dan mancanegara. Tahun 1840 mencatat aktivitas ekspor-impor yang mulai menggeliat di pelabuhan ini, di bawah pengawasan Kerajaan Mataram Lombok. Beras, kapas, dan hasil bumi lainnya dikirim keluar, sementara kapal-kapal dari Makassar, Surabaya, dan Singapura datang membawa tekstil, kebutuhan pokok, dan barang mewah. Momentum penting datang ketika pemerintah Hindia Belanda secara resmi menjadikan Ampenan sebagai pusat administrasi Lombok melalui Staat Blad nomor 181 tahun 1895 tertanggal 31 Agustus tahun 1895. Melalui ketetapan itu, Lombok dimasukkan ke dalam Karesidenan Bali dengan Ampenan sebagai afdeling atau wilayah administratif setingkat kabupaten. Status ini menjadikan Ampenan tidak hanya pusat perdagangan, tetapi juga kota pusat kekuasaan kolonial di Lombok. Sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, Hindia Belanda melengkapi Ampenan dengan infrastruktur kota modern pada zamannya. Kantor bank, bioskop, pasar, rumah ibadah, kantor dagang, pemukiman kelas menengah, hingga rumah pejabat pemerintah. Bangunan-bangunan bergaya kolonial dengan dinding tebal dan bentuk geometris khas era Belanda menjadi ciri visual kota ini. Pembangunan pelabuhan yang lebih permanen dilakukan pada tahun 1924 sebagai bagian dari modernisasi infrastruktur kolonial. Dari titik inilah, Ampenan berkembang pesat menjadi kota pelabuhan yang ramai. Komoditas seperti padi, ternak sapi, dan kuda dari Lombok diberangkatkan ke berbagai wilayah di Indonesia dan diekspor ke luar negeri. Bahkan pelabuhan ini juga menjadi titik keberangkatan utama jemaah haji yang sebelumnya berangkat dari Labuan Haji di Lombok Timur. Puncak kejayaan Ampenan tercatat pasca kemerdekaan, terutama antara tahun 1948 hingga 1950. Saat itu kota ini menjelma menjadi pusat perdagangan utama di Lombok. Komunitas dari berbagai etnis seperti Tionghoa, Melayu, Arab, Bugis, Banjar, dan Jawa hidup berdampingan, menciptakan suasana kota yang kosmopolitan. Mereka membawa serta tradisi kuliner, bahasa, dan nilai-nilai budaya yang beragam, memperkaya identitas kota ini. Namun dinamika zaman perlahan mengubah wajah Ampenan. Memasuki dekade 1970, aktivitas pelabuhan mulai dipindahkan ke Pelabuhan Lembar yang memiliki fasilitas lebih modern dan memadai. Sejak saat itu, peran strategis Ampenan sebagai pelabuhan utama perlahan memudar. Yang tersisa adalah jejak-jejak kejayaan masa silam yang tertanam dalam bangunan tua, jalanan sempit, dan memori kolektif warganya. Kini, Ampenan telah menjelma menjadi salah satu kecamatan di Kota Mataram. Bekas pelabuhannya tak lagi dipenuhi kapal niaga, melainkan wisatawan yang datang mencari nuansa sejarah. Kawasan ini ditata ulang menjadi destinasi wisata heritage, memadukan pesona arsitektur kolonial dengan potensi wisata bahari dan kuliner. Kota tua Ampenan tetap mempertahankan keberagamannya. Di balik ganggang kecil dan tembok tua, hidup berdampingan berbagai komunitas etnis yang telah menghuni kawasan ini selama berabad-abad. Kampung Jawa dengan aroma masakan rumahan, Kampung Tionghoa yang menyimpan cerita keluarga peranakan dan perdagangan, Kampung Bugis dengan buras dan barongko khasnya, Kampung Melayu dan Banjar yang tetap menghidupkan semangat maritim, hingga Kampung Bajo, Arab, dan Bali yang menambah warna pada mozaik sosial kota ini. Ampenan bukan sekadar kawasan administratif, ia adalah ruang ingatan.
sebuah kota tua yang merekam denyut sejarah Lombok dalam bentuk fisik dan budaya yang masih hidup. Setiap sudutnya mengajak kita menengok masa lalu. Masa ketika Ampenan berdiri sebagai gerbang utama Pulau Lombok menuju dunia. Di pesisir barat Pulau Lombok, tempat ombak Laut Bali menyentuh daratan, berdirilah sebuah kawasan tua yang syarat sejarah. Ampenan. Di tengah aroma asin laut dan deretan bangunan kolonial yang memudar dimakan zaman, tersembunyi jejak panjang migrasi dan pelayaran. Kampung Bugis, sebuah permukiman yang menyimpan kisah pelaut tangguh dari timur Nusantara. Kisah kehadiran orang Bugis di Lombok, khususnya di Ampenan, berakar sejak abad ke-16, ketika arus pelayaran dan perdagangan Nusantara tengah menggeliat. Mereka datang dari Sulawesi Selatan, berlayar menembus gelombang dan mengikuti arah angin muson, membawa serta warisan kemaritiman yang telah mendarah daging. Pada masa silam, para raja Bugis telah menjalin hubungan dengan berbagai wilayah di Nusantara, termasuk dengan Lombok. Meskipun tidak seintensif hubungan mereka dengan daerah seperti Makassar atau Sumbawa, interaksi antara Bugis dan Lombok tetap membentuk bagian penting dari jaringan hubungan sosial, politik, dan ekonomi kawasan timur Indonesia. Perdagangan menjadi salah satu jalur utama hubungan ini. Para pedagang Bugis dikenal sebagai pelaut ulung dan pengembara maritim yang tangguh. Mereka membawa komoditas unggulan dari Sulawesi Selatan ke Lombok dan sebaliknya memuat hasil bumi Lombok seperti beras, kayu, dan rempah-rempah untuk dibawa pulang ke tanah Bugis. Mobilitas mereka turut mendorong terbentuknya simpul-simpul dagang yang mempertemukan pelabuhan-pelabuhan lokal dengan jejaring niaga regional. Di luar perdagangan, hubungan politik juga tercatat pernah terjalin, terutama antara kerajaan-kerajaan besar seperti Bone, Luwu, dan Gowa dengan penguasa lokal di Lombok. Dalam beberapa kasus, hubungan ini berwujud persekutuan militer atau kesepakatan politik untuk menghadapi ancaman bersama. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi kedua pihak tidak hanya bersifat ekonomis tetapi juga strategis dalam konteks pertahanan dan perluasan pengaruh kekuasaan. Untuk mempererat hubungan antar kerajaan, pernikahan antar bangsawan menjadi jalan diplomatik yang lazim ditempuh. Beberapa catatan menyebut adanya ikatan pernikahan antara keluarga kerajaan Bugis dan bangsawan Lombok yang memperkuat relasi kekerabatan, sekaligus memperhalus jalur komunikasi politik dan budaya antar dua wilayah ini. Pengaruh Bugis di Lombok juga terekam dalam budaya lokal, terutama dalam aspek bahasa, kesenian, dan tata sosial. Jejak-jejak ini menjadi bukti bahwa hubungan antar wilayah tidak berhenti pada dimensi perdagangan dan politik, melainkan turut meresap ke dalam struktur budaya masyarakat. Namun demikian, keterbatasan sumber sejarah membuat gambaran mengenai hubungan Bugis Lombok tidak sejelas hubungan Bugis dengan wilayah lain. Kurangnya dokumentasi tertulis dan dominasi perhatian sejarah pada daerah-daerah yang lebih besar secara politik bisa menjadi penyebab minimnya informasi yang tersisa tentang hubungan ini. Secara keseluruhan, meskipun tidak mendominasi dalam catatan sejarah, hubungan antara raja-raja Bugis dan Lombok tetap menjadi bagian dari mosaik interaksi antar kawasan di Nusantara. Relasi ini memperlihatkan bagaimana kerajaan-kerajaan lokal membentuk jaringan yang saling terkait dalam dinamika perdagangan, politik, dan budaya pada masa lalu. Orang Bugis datang bukan sebagai penjajah, melainkan sebagai pedagang, pelaut, dan perantau. Gelombang migrasi ini terus mengalir hingga abad ke-18 dan ke-19 bersamaan dengan berkembangnya Ampenan sebagai pelabuhan penting di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Secara administratif, Kampung Bugis terletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kawasan ini merupakan bagian dari Kota Tua Ampenan yang dulunya menjadi pelabuhan utama Lombok dan tempat bertemunya berbagai etnis. Arab Hadramaut, Tionghoa, Melayu, Jawa, Banjar, Makassar, Bali, dan tentu saja Sasak sebagai penduduk asli.
Di tengah keragaman itu, komunitas Bugis membentuk permukiman sendiri di pesisir barat. Meski kini sebagian besar warga telah menyatu dalam budaya Sasak dan Melayu, jejak Bugis masih terasa, baik dalam kuliner seperti barongko dan buras, maupun dalam ingatan para tetua akan rumah panggung khas Bugis yang dulu mewarnai lanskap kampung ini. Nelayan menjadi mata pencaharian utama mereka. Dengan perahu tradisional mereka menangkap ikan, gurita, dan hasil laut lain. Keahlian membaca angin, bintang, dan arus laut diwariskan turun-temurun, menjadikan mereka bagian vital dari ekonomi pesisir Ampenan. Lebih dari sekadar nelayan, orang Bugis di Ampenan dikenal ulet, cepat beradaptasi, dan terbuka dalam relasi antar etnis. Banyak dari mereka kini menjadi pedagang, pengusaha ikan asin, dan tokoh masyarakat. Kampung Bugis di Ampenan kini menghadapi berbagai tantangan. Abrasi pantai menjadi ancaman nyata yang mengikis garis pantai dan mengancam permukiman. Pemerintah Kota Mataram telah memasang geobag, kantong pasir penahan ombak, untuk menahan gelombang, meski upaya ini masih belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Selain itu, konflik agraria juga pernah mewarnai kawasan ini. Aksi unjuk rasa warga terkait kejelasan status lahan sempat memanas dan memicu ketegangan, mencerminkan betapa mendesaknya persoalan hukum dan hak atas tanah di kawasan pesisir urban ini. Tak hanya di Mataram, komunitas Bugis juga tersebar di wilayah lain Lombok, salah satunya di Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Wilayah ini merupakan kawasan multi-etnis, meskipun dominan dihuni oleh masyarakat suku Sasak. Kehadiran Bugis di Selong diperkirakan mulai sejak abad ke-18 hingga awal abad ke-19, hubungan dagang antara masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan dengan Lombok sudah terjalin sejak lama, turut memicu migrasi besar-besaran dari Sulawesi Selatan. Kedekatan Kesultanan Bima dengan komunitas Bugis juga turut membuka jalur migrasi ke Lombok Timur. Di Selong, masyarakat Bugis tetap mempertahankan identitas budaya, seperti adat pernikahan dan tradisi pelayaran. Bahasa Bugis masih kerap digunakan dalam lingkup keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka terlibat dalam sektor perikanan, pertanian, perdagangan, hingga sektor informal. Keberadaan mereka menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya Lombok Timur, membuktikan kemampuan mereka dalam berintegrasi tanpa kehilangan jati diri. Salah satu konsentrasi terbesar komunitas Bugis di Lombok berada di Desa Tanjung Luar, Lombok Timur. Kawasan ini merupakan kampung nelayan terbesar di Pulau Lombok, sekaligus lokasi tempat pelelangan ikan, TPI, terbesar. Masyarakat Bugis di Tanjung Luar hidup berdampingan dengan suku pelaut lainnya, seperti Bajo, Mandar, dan Makassar. Tradisi nyalamak di laut, sebuah upacara budaya laut, menjadi simbol ikatan kultural antara sesama pelaut dari Sulawesi. Tanjung Luar dan Pulau Maringkik juga dikenal sebagai basis nelayan pemburu hiu, yang menjadikan wilayah ini terkenal hingga ke mancanegara. Potensi wisata bahari dan konservasi laut menjanjikan masa depan baru bagi masyarakat pesisir, meskipun masih dihadapkan pada tantangan sosial dan lingkungan. Di pesisir timur Pulau Lombok, tepatnya di Desa Tanjung Luar, hidup masyarakat Bugis yang telah lama menetap dan menyatu dengan lingkungan sosial budaya setempat. Mereka membawa serta warisan budaya dari tanah asalnya, lalu merajut interaksi yang kaya dengan masyarakat lokal, khususnya suku Sasak. Kehidupan mereka menjadi cerminan dari akulturasi budaya, solidaritas antar suku, dan kearifan lokal yang terjaga turun-temurun. Desa Tanjung Luar dikenal sebagai kawasan pesisir yang multi-etnis, dihuni oleh berbagai kelompok suku seperti Bugis, Bajo, Mandar, dan Makassar. Dalam kehidupan sehari-hari, kelompok-kelompok ini berinteraksi dan berakulturasi dengan masyarakat lokal suku Sasak. Akulturasi tersebut terlihat dalam penggunaan bahasa, bentuk rumah, tradisi, hingga pola interaksi sosial yang cair dan inklusif. Meskipun berbeda latar belakang,
kehidupan masyarakat di desa ini berjalan harmonis dan penuh rasa saling menghormati. Harmonis sosial antara suku Bugis dan Sasak telah terjalin erat sejak dahulu kala. Proses adaptasi, kerjasama ekonomi, dan pernikahan antar etnik menjadi jembatan yang menguatkan relasi sosial. Bahasa dan budaya bukan menjadi penghalang, tetapi justru menjadi sarana untuk saling memahami dan memperkaya satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Bugis mampu menyesuaikan diri dengan adat istiadat Sasak, sementara masyarakat Sasak pun menerima kehadiran mereka dengan tangan terbuka. Sebagian besar masyarakat di Tanjung Luar, khususnya dari kalangan suku Bugis, menggantungkan hidup sebagai nelayan. Mereka memanfaatkan kekayaan laut yang melimpah di sekitar perairan Lombok Timur, baik sebagai nelayan tangkap maupun dalam usaha budidaya laut. Keahlian melaut yang diwarisi secara turun-temurun menjadi identitas tersendiri bagi masyarakat Bugis, yang dikenal tangguh dan ulet dalam menghadapi tantangan laut. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah nyalamak di lauk, sebuah upacara adat selamatan laut yang dilakukan oleh masyarakat Bugis, Bajo, Mandar, dan Makassar. Tradisi ini menjadi wujud rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki dari laut, sekaligus permohonan keselamatan bagi para nelayan. Pelaksanaan nyalamak di laut tidak hanya syarat makna spiritual, tetapi juga mencerminkan solidaritas antar suku dan semangat kebersamaan dalam menjaga laut sebagai sumber kehidupan. Tradisi ini melibatkan peran penting perempuan dan laki-laki. Perempuan, yang kerap disebut Sandro, memimpin doa dan ritual bersama kaum laki-laki. Dalam peristiwa ini juga terdapat tradisi tutur sebagai media untuk menguji kemampuan berbahasa, menyampaikan harapan, dan menuturkan kisah leluhur. Lebih dari sekadar seremoni, nyalamak di lauk menyimpan nilai-nilai kearifan lokal yang kuat, seperti pentingnya menjaga kebersihan laut, tidak merusak ekosistem, dan memperlakukan laut dengan hormat. Dusun Kampung Tengah di Desa Tanjung Luar menjadi pusat pemerintahan desa. Sebelum terbentuknya pemerintahan desa secara formal, wilayah ini dipimpin oleh seorang kapita, pemimpin lokal yang berfungsi mengatur kehidupan sosial dan adat masyarakat. Struktur ini mencerminkan sistem pemerintahan tradisional yang dulu berlaku sebelum sistem administratif modern diterapkan. Kehidupan masyarakat Bugis di Tanjung Luar merupakan contoh nyata bagaimana harmoni sosial dapat tercipta dalam keberagaman. Melalui akulturasi budaya, kerjasama ekonomi, dan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi, masyarakat di wilayah ini mampu membangun kehidupan yang saling mendukung dan toleran. Tradisi seperti nyalamak di lauk menjadi simbol penting dari kebersamaan, spiritualitas, dan pelestarian lingkungan yang terus hidup di tengah arus modernisasi. Tak hanya di Ampenan, Selong, Mataram, dan Tanjung Luar, orang Bugis ada juga di Desa Pulau Maringkik. Desa Pulau Maringkik adalah satu-satunya desa kepulauan yang terletak di Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Uniknya, desa ini tercatat sebagai desa terpadat kedua di dunia setelah Pulau Bungin. Meski memiliki luas wilayah yang kecil, Pulau Maringkik menyimpan banyak daya tarik wisata. Beberapa destinasi unggulan diantaranya adalah wisata Pulau Pasir, Pasir Panjang, serta wisata budaya tenun khas Pulau Maringkik yang menggambarkan kekayaan tradisi lokal. Pulau ini juga menawarkan berbagai spot menarik untuk berfoto, selfie, dan snorkeling, menjadikannya destinasi yang cocok untuk pecinta petualangan dan budaya. Masih banyak lagi keunikan dan pesona Pulau Maringkik yang layak untuk dijelajahi dan dinikmati. Tenun Bugis di Pulau Maringkik adalah warisan budaya yang unik, hasil perpaduan antara tradisi menenun suku Bugis dan suku Bajo yang mendiami pulau kecil tersebut. Karena keahlian menenun yang dimiliki oleh mayoritas kaum perempuan, Pulau Maringkik pun dijuluki sebagai Pulau Tenun, sebuah identitas budaya yang hidup dan terus tumbuh dari generasi ke generasi. Pulau Maringkik terletak di wilayah Nusa Tenggara Barat dan dihuni oleh komunitas suku Bugis dan Bajo yang memiliki akar budaya kuat. Meskipun berada di luar Sulawesi, tradisi tenun di pulau ini syarat dengan pengaruh tenun Bugis dan Mandar dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Keunikan tenun Maringkik lahir dari kombinasi teknik dan estetika berbagai budaya.
Teknik tenun ikat yang digunakan merupakan perpaduan antara teknik khas Sasak dan Bugis, menghasilkan corak dan struktur kain yang khas. Motif-motif yang sering dijumpai di tenun Maringkik mencerminkan kekayaan warisan leluhur. Beberapa di antaranya adalah motif Bugis Mandar yang umum dipakai dalam upacara pernikahan, motif gerintik yang menyerupai rintik hujan, motif sepak yang mengandung simbol dan makna tertentu, serta motif lohong, catur dan bunga para yang masing-masing memiliki nilai estetika dan filosofis tersendiri. Ragam motif pada kain tenun Maringkik menggambarkan akulturasi budaya serta filosofi hidup masyarakatnya. Motif Bugis Mandar misalnya, lekat dengan simbol status sosial dan sering digunakan dalam upacara adat. Motif gerintik menggambarkan hujan sebagai berkah, sedangkan motif sepak, lohong, dan catur menyimpan makna-makna simbolik yang diwariskan secara turun-temurun. Tenun Maringkik dibuat melalui proses tenun ikat yang rumit. Benang-benang diikat sesuai pola, kemudian dicelup ke dalam pewarna alami, sebelum akhirnya ditenun dengan penuh ketelitian. Setiap lembar kain bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga selesai. Kain tenun ini tidak hanya digunakan sebagai pakaian adat, tetapi juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Fungsinya beragam, mulai dari sarung, selendang, hingga perlengkapan upacara adat. Dalam upaya menjaga keaslian dan mendukung keberlanjutan tradisi ini, tenun Maringkik kini sedang dalam proses pendaftaran sebagai produk indikasi geografis. Langkah ini penting untuk melindungi identitas budaya sekaligus mendorong kesejahteraan para perajinnya. Kegiatan menenun bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi telah menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan masyarakat Pulau Maringkik. Hampir setiap perempuan di pulau ini mahir menenun, dan tradisi itu diwariskan sejak usia muda. Dari tangan mereka lahirlah generasi gadis-gadis tenun, simbol ketekunan dan pelestari budaya yang tak tergantikan. Dengan keragaman motif, proses pembuatan yang syarat nilai tradisi, serta keterikatan erat dengan kehidupan masyarakatnya, tenun Maringkik layak disebut sebagai kekayaan budaya yang tak ternilai. Ia bukan sekadar kain, tetapi narasi hidup tentang identitas, warisan, dan keberlanjutan. Dari Ampenan hingga Maringkik, jejak orang Bugis di Pulau Lombok adalah kisah tentang ketahanan, adaptasi, dan peran maritim yang tak lekang oleh waktu. Mereka bukan sekadar nelayan atau perantau, melainkan penjaga tradisi bahari dan simpul penting dalam mozaik sejarah multikultural Lombok. Di tengah abrasi, modernisasi, dan tantangan identitas, ingatan kolektif tentang mereka tetap hidup, tercermin dari aroma buras setelah lebaran, nama kampung yang tetap lestari, hingga cerita pelaut yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka adalah anak laut yang menjadikan Lombok sebagai bagian dari rumah besar Indonesia Maritim. Hingga memasuki abad ke-20, pedagang Bugis memainkan peran penting dalam dinamika perdagangan dan ekonomi di Pulau Lombok, khususnya di wilayah pesisir seperti Ampenan. Dikenal sebagai pelaut andal dan saudagar tangguh, mereka membangun jaringan dagang yang luas, serta menjalin relasi antar wilayah yang memperkuat posisi Lombok dalam peta perdagangan Nusantara. Pedagang Bugis dikenal sebagai pelaut ulung yang tidak gentar melintasi lautan demi membuka jalur perdagangan baru. Di Lombok, mereka aktif menghubungkan pulau ini dengan berbagai pusat dagang di Nusantara, seperti Sulawesi, Kalimantan, Jawa, hingga Nusa Tenggara. Mereka membawa masuk berbagai komoditas seperti kain, rempah-rempah, dan bahan pangan, sekaligus menyalurkan hasil bumi Lombok ke wilayah lain. Ampenan, sebagai pelabuhan utama Lombok pada masa itu, menjadi pusat aktivitas ekonomi yang penting. Di tempat ini muncul tokoh-tokoh Bugis yang turut berpengaruh dalam dunia perdagangan lokal dan turut berperan dalam membentuk struktur ekonomi kota pelabuhan ini. Kehadiran pedagang Bugis turut memperluas cakupan pasar di Lombok. Mereka tidak hanya mendatangkan beragam barang dari luar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui jaringan distribusi yang efisien dan kompetitif. Dengan begitu, masyarakat setempat memperoleh akses terhadap lebih banyak pilihan komoditas dan peluang usaha. Dalam aktivitas niaga mereka, para pedagang Bugis menjalin hubungan harmonis dengan berbagai kelompok etnis di Lombok.
termasuk komunitas Arab yang juga aktif di sektor perdagangan. Interaksi ini menciptakan ruang multikultural yang dinamis dan saling menguntungkan, sekaligus memperkuat jejaring sosial antar kelompok. Lebih dari sekadar aktivitas ekonomi, para pedagang Bugis turut membawa serta nilai-nilai budaya mereka ke Lombok. Bahasa, adat, dan sistem sosial mereka menjadi bagian dari mozaik kebudayaan Lombok yang plural. Kehadiran mereka memperkaya keberagaman budaya lokal dan meninggalkan jejak yang masih dapat dikenali hingga kini. Dengan peran ganda sebagai pelaut, pedagang, dan pembawa budaya, komunitas Bugis di Lombok pada abad ke-20 menjadi bagian integral dari sejarah ekonomi dan sosial pulau ini. Keberanian mereka dalam menjelajah samudra dan membangun jaringan lintas wilayah menjadi warisan berharga dalam sejarah maritim Indonesia. Terima kasih. Salamata pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.